Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan seluruh perintah serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup kekal abadi di alam yang fana ini. Masing-masing di antara kita menuju kepada kematian, menuju kepada kampung akhirat. Maka berbahagialah orang yang memanfaatkan kehidupan dunia untuk meraih kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad qurribat muqbilah." Sesungguhnya dunia akan kita tinggalkan jauh di belakang kita. Adapun akhirat sungguh sangat dekat di hadapan kita. Falikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing baik itu dunia maupun akhirat, masing-masing memiliki pengikut. Fakunu min abna'i akhirah wa la takunu min abna'i dunya. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga maupun terbetik pada dada siapapun. Itu kenikmatan yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai karena kenikmatan dunia kita terpedaya sehingga melupakan kenikmatan yang hakiki yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan beberapa perbedaan, beberapa perbandingan antara kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Karena biasanya seseorang malas melaksanakan ibadah karena mendahulukan kehidupan dunia. Bahkan na'udzubillah, banyak di antara manusia yang melaksanakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla juga karena mengejar kenikmatan dunia. Adapun perbedaan yang pertama, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia sifatnya sementara, tidak kekal dan akan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kenikmatan dunia, kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau, berbangga-bangga di antara kalian, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Waktunya sangatlah singkat. Allah katakan, "Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh." Sebagaimana awan yang datang membawa hujan yang menjadikan senang hati petani ketika melihat tanamannya dihujani oleh air hujan. Kemudian dia melihat tanamannya menghijau, dia petik buah-buahannya, tsumma yakunu musfarra, kemudian tak lama tanamannya itu menguning, tsumma yakunu hutama, dan kemudian tanamannya itu sirna. Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kenikmatan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Siapa yang mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia adalah kesenangan menipu? Yaitu Allah Azza wa Jalla, pencipta daripada dunia itu sendiri. Adapun kenikmatan surga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bercerita 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 tahun. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah kenikmatan yang bersifat abadi selama-lamanya. Kenikmatan yang selalu ada dapat dinikmati oleh penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ukuluha da'imu wa dhilluha." Buah-buahan di dalam surga selalu ada, makanannya selalu ada. Tidak ada yang namanya musim durian, musim rambutan, musim apel, selalu musim di surga. Adapun di dunia, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kenal musim-musim tersebut.
Akan tetapi di akhirat Allah katakan la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus, tidak ada yang namanya musim, wala mamnu'ah, dan yang lebih penting seseorang tidak akan terhalang untuk memakannya. Di dunia bisa jadi kita memiliki harta, kita memiliki uang, kita menginginkan buah-buahan tertentu untuk kita nikmati, kita mampu beli buah-buahan tersebut, kita melihat istri kita makan buah-buahan itu, anak kita makan, keponakan kita makan, bahkan pembantu kita makan. Akan tetapi kita tidak dapat menikmati buah-buahan itu dikarenakan penyakit atau lain hal dan tentu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi di surga Allah katakan wala mamnu'ah, seseorang tidak akan terhalang untuk menikmati kenikmatan surga. Perbedaan yang kedua ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan dunia didapatkan dengan susah payah. Adapun kenikmatan akhirat dapat dinikmati tanpa seseorang harus bersusah payah. Di dunia misalnya, ketika cuaca seperti ini, terik panas seperti ini, mungkin salah seorang di antara kita menginginkan satu gelas es kelapa muda. Tapi untuk menghadirkan satu gelas es kelapa muda di hadapan kita, berapa banyak orang yang kemudian terlibat untuk menghadirkan satu gelas es kelapa muda tersebut. Ada orang yang naik kelapa dengan begitu tingginya, kemudian turun. Ada orang yang membawa parang, kemudian membelah kelapa tersebut, diletakkan di dalam gelas, dihadirkan di hadapan kita. Kita juga harus bayar, subhanallah. Adapun kenikmatan akhirat, Allah katakan qutufuha daniyah, sungguh buah-buahan yang dahannya itu sangatlah rendah, sehingga memudahkan penghuni surga untuk memetik buah-buahan tersebut. Kalau di dunia, ketika kita ingin minum air yang sangat dingin, misalnya air dispenser misalnya, kita harus berjalan menuju dapur, mengambil gelas, kita dapat di gelas dalam keadaan kotor, kita cuci terlebih dahulu gelas tersebut, baru kita menuju dispenser, kita pencet, mau keluarin air dingin, nggak sengaja pencet yang panas, melepuh tangan kita. Barulah kemudian kita ambil air yang dingin, kita minum. Ini dunia. Tapi di akhirat ikhwatal iman, di surga Allah katakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun, akan selalu mengitari para penghuni surga pembantu-pembantu yang selalu muda, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Di tangan mereka ada gelas-gelas, ada ceret-ceret, ada sloki-sloki yang di dalamnya terdapat air yang mengalir. Dan perbedaan yang ketiga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, selezat apapun kenikmatan dunia, seseorang akan bosan ketika menikmatinya untuk kesekian kali. Tapi kenikmatan akhirat tidak ada yang namanya bosan. Misalnya kita ingin makan makanan yang kita inginkan setelah sholat Jumat, misalnya kita sudah pengen ketika mau berangkat ke pasar, kita pengen makan makanan tersebut. Setelah sholat Jumat kita makan porsi yang pertama dengan begitu lahapnya, dengan begitu lezatnya. Ketika dihadirkan porsi yang kedua, kelezatan itu sudah mulai menurun. Ketika dihadirkan porsi yang ketiga, kita tolak porsi tersebut karena itu tidak bisa lagi untuk makannya. Adapun di akhirat, seseorang makan minum bukan untuk menghilangkan lapar, bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk berlezat-lezatan, subhanallah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqul hawra 70 sana." Salah seorang penghuni surga akan memeluk bidadari 70 tahun. Bayangin, 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu, bidadari itu tidak bosan ketika dipeluk penghuni surga 70 tahun. Dan penghuni surga itu tidak pernah bosan memeluk bidadari tersebut 70 tahun. Kullama ataha wajadaha bikra, setiap kali didatangi bidadari itu dalam kondisi masih perawan, subhanallah. Maka dengan perbandingan ini kita bisa bandingkan betapa kenikmatan akhirat jauh lebih nikmat, sehingga bisa menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharap nikmat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada khutbah yang pertama kita telah dengarkan perbandingan antara kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat, sungguh sangat jauh. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita selaku umatnya. Allah katakan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kenikmatan dunia itu qalil, kecil, sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kenikmatan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi kebanyakan manusia lebih melihat sesuatu yang kecil, lebih melihat sesuatu yang sedikit dibandingkan sesuatu yang bersifat kekal abadi. Sampai Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabqa, lakana al-aqilu an yu'thira khazaban yabqa ala dhahabin yafna." Kalau saja seandainya dunia itu adalah emas, namun emas yang akan sirna, emas yang akan musnah, dan akhirat itu adalah tembikar, namun tembikar yang tetap akan kekal, akan dapat kita rasakan manfaatnya, maka orang yang pintar, orang yang berpikir, pasti dia akan lebih memilih tembikar yang kekal dibandingkan emas yang akan sirna. Fakaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khazabin yafna. Padahal akhirat itu adalah emas yang kekal, dunia itu adalah tembikar yang akan sirna. Subhanallah. Tapi kebanyakan manusia lebih memilih tembikar yang sirna daripada emas yang kekal. Makanya Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian wahai manusia lebih memilih kenikmatan dunia, lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Cukuplah sabda Rasulullah SAW mengingatkan kita semua akan perkara-perkara yang fana sehingga menjadikan kita lupa akan perkara-perkara yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan kelak orang yang kehidupannya paling nikmat di dunia, namun orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah pada hari kiamat. Fayusbatu finnari sabghah, orang tersebut akan diangkat, dicelupkan di dalam api neraka 1 kali celupan. Kemudian diangkat tsumma yuqal, kemudian ditanya kepada orang itu, orang yang ketika di dunia hidupnya paling nikmat, akan ditanya kepada orang tersebut, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan? Apakah engkau tahu apa yang namanya kenikmatan itu? Maka orang itu mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah ya Allah, aku enggak tahu apa yang namanya kenikmatan. 1 kali celupan di neraka bisa menjadikan seorang yang hidupnya paling nikmat di dunia melupakan seluruh nikmat yang selama ini ia rasakan. Subhanallah. Sebaliknya, ikhwatan rahimani wa rahimakumullah, akan didatangkan nanti orang yang hidupnya paling susah di dunia, orang yang hidupnya paling sengsara di dunia, akan tetapi dia merupakan orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Fayusbatu fil jannati sabghah, orang tersebut dicelupkan 1 kali celupan di surga. 1 kali celupan kenikmatan surga, kemudian diangkat oleh Allah, ditanya, hal ra'aita bu'san qat, apakah pernah engkau merasakan kesengsaraan? Apakah engkau mengetahui apa itu kesengsaraan? Orang itu mengatakan, la wallahi ya Rabb, apa itu kesengsaraan? Aku enggak tahu ya Allah. 1 kali celupan di surga bisa menjadikan seseorang melupakan seluruh kesengsaraan yang ia rasakan di dunia. Yang kita bicarakan kemudian tidak menjadikan kita itu malas bekerja, tidak. Kita diperintahkan bahkan untuk bekerja. Bahkan yang dipuji di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat 37, yaitu seorang laki-laki yang bekerja, yang berniat, yang berdagang. Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Akan tetapi bagaimana cara mereka berdagang? Yaitu seseorang yang perniagaannya, perdagangannya tidak melalaikan dia daripada mengingat Allah, tidak melalaikan dia daripada menegakkan salat, tidak melalaikan dia daripada menunaikan zakat. Karena dia takut pada hari dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita diperintahkan untuk bekerja, untuk berdagang, untuk berusaha, tapi kemudian dilarang, kemudian menjadikan pekerjaan kita menjadikan kita lalai daripada kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita diperintahkan untuk beramal, karena surga itu setelah seseorang mendapat rahmat Allah yang bisa menjadikan seorang masuk ke dalam surga adalah amalan mereka. Allah katakan, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Surga itu akan diwariskan kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Makanya Ali bin Abi Thalib melanjutkan perkataan di awal tadi, beliau mengatakan, "Al-yawma 'amalun wa la hisab." Hari ini adalah kesempatan kita untuk beramal, untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Tidak ada yang namanya hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Adapun esok adalah saatnya untuk dihisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن